Silahkan duduk kembali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi ya. Ada yang sudah baru ngikut pembelajaran di Syariawat ada? Di MMC? Mana yang baru pertama kali ikut? Satu. Oh, baru berdua. Yang lainnya berarti sudah pernah ikut ya? Ibu, keberapa ibu? Ikut yang keberapa ini? Materi apa saja? TBE, PBTR, sama ini. Ibu, kedua kali. TBE? Oh, sama ini. Oh, suami ya Bapak. Ibu, keberapa kali ini? Oh, SMATR. Oh gitu. Berarti tahun berapa ya Bu? Di Jogja, di Depok. Aduh, Pak Yayan ya. Juga sama ya Pak Yayan ya? Ibu keberapa kali? MHB sama saya juga ya? Oke. Kalau Bapak-Bapak nih, ini keberapa nih? Pak Tony udah berapa nih? Ketiga, berarti TBE, PBTR. Oke. Udah 2 kali ya Mas ya? Sama ini ya, PBTR kemarin nggak ikut? Oh belum ya? Oh baru kemarin datang, 2 pekan lalu. Baik, kalau Mas? TBE, PBTR? Oh belum ya? Baik. Bapak-bapak yang di belakang, keberapa ini? Oh udah banyak? Luar biasa. Kenapa ikut lagi? Oh sengaja belajar ya. Aduh. Ilmunya nagih ya. Insya Allah ya. Insya Allah kita akan terus belajar bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdad min lisani yafqahu qawli. Mungkin saya tetap ya memperkenalkan diri ini karena ada Bapak, maaf dengan Pak Jawa Pak. Pak Yai Nuri dari Solo. Pertama kali nih Pak ya. Dengan Ibu ya. Oke, nama saya Arif dari saya dulu peserta juga. Ternyata peserta bersama dengan saya banyak sekali. Saya masuk MMC atau MT itu 2019 ya. Pak Yan 2019 ya. Sama-sama di Depok berarti ya. Kalau Bapak saya dulu di Jogja berarti saya di Depok itu yang kedua kali. Ikut SMATR. Nah, insya Allah kita akan belajar terus bersama istiqomah ya, karena memang ternyata menyempurnakan yang wajib itu salah satu tugas kewajiban kita. Betul-betul. Belajar ilmu wajib apa wajib sih? Wajib, sama hanya dengan berbakti kepada orang tua wajib. Mengurusin bisnis wajib apa wajib? Wajib. Nah kita yuk sempurnakan yang wajib. Setelah sempurnakan yang wajib kita lanjutkan sempurnakan yang sunnah gitu loh. Nah ini banyak saudara kita di luar sana itu melupakan itu. Jadi seolah-olah bahwa yang wajib itu ya apa aja. Hanya sholat, puasa, zakat itu aja kan. Nah padahal belajar salah satu menyempurnakan yang wajib. Berbakti kepada orang tua, mendidik anak istrinya itu sama. Wajib hukumnya. Dan juga belajar. Terus insya Allah ya. Nanti saya yakin ya, mungkin Bapak, Pak Nano, Pak siapa? Pak Mahmud nanti akan berdiri di sini, Pak Ayhan juga akan berdiri di sini gitu. Ya, Mas Wahyu juga suatu saat. Kenapa? Kita menyadari, oh iya, bahwa tugas kita itu bukan hanya ngurusin bisnis. Tapi kita ingin ya menjadi passive income kita, betul-betul. Kita sudah meninggal namun begitu informasi yang keluar dari mulut kita, dari perilaku kita kemudian diikutin oleh orang lain dan itu memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, man dalla ala khairin mislu fa'ilihi, dan itu kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal apabila orang tersebut mengikuti kebaikan atau saran dari kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang semangat untuk terus belajar? Semangat apa semangat? Yakin semangat nih? Bener? Alhamdulillah. Siap ya kita belajar bersama berapa hari di sini? Berapa? Gimana 4 harinya? 4 ya? Kita siap 4 hari ya? Duduk.
Anteng siap ya? Siap, alhamdulillah. Siapa di antara Bapak ingin bisnisnya melejit? Meroket? Dua-duanya. Tos kiri kanannya kita siap melejitkan bisnis kita. Ya, sehingga dengan bisnis kita melejit, dengan bisnis kita terus bertumbuh, ya, otomatis apa? Income-nya bertambah enggak? Itu secara otomatis. Mengenai besar kecilnya tergantung kita bagaimana mengeksekusinya. Banyak saudara kita di luar sana yang sudah banyak mengikuti pembelajaran, namun pembelajarannya itu, ya, ilmunya itu hanya sekedar memuaskan akalnya. Banyak apa banyak? Hanya untuk pengetahuan saja. Banyak apa banyak? Di sini ada nggak? Belajar sih sudah belajar. Dari berbagai pelatihan, seminar, bahkan ya coaching itu sendiri gitu. Namun kok kenapa ya bisnisnya tidak melejit? Kenapa bisnisnya tidak berubah? Kenapa bisnisnya tidak menghasilkan profit? Sehingga apa? Dari profit itu kita mampu berkembang. Betul-betul? Jadi banyak pengusaha di luar sana bisnisnya berkembang. Ternyata berkembangnya dari, oh kok di sini masih bicara utang? Masih ada yang punya utang? Mana coba yang pengen, saya pengen tahu yang masih punya utang mana? Masih punya utang? Nggak apa-apa, itu proses. Ya, proses insya Allah dengan mengikuti becoming master in marketing and selling, insya Allah tidak lama lagi bisnisnya terus kita urusin, kita pantengin, kita manage dengan baik. Sehingga menghasilkan profit yang besar untuk bayar utang. Betul-betul. Memang untuk membayar utang itu, satu dengan jual aset, yang kedua mau tidak mau karena identitas diri kita sebagai pengusaha, ya dari usaha kita sendiri gitu loh. Clear nggak? Jelas apa jelas? Betul, dari jual aset atau kita yuk legitkan bisnis kita. Ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang siap menjadi master? Marketing, selling, siap ya? Nah bisa jadi selama ini kita nggak pernah memperhatikan. Yang penting jual beli aja, penting ada duit di dalam brankas. Bukan begitu. Tapi bagaimana kita melipat gandakan. Ya, bisa jadi bisnis kita, saudara-saudara kita di luar sana, bahkan di ruangan ini, dari ke tahun bukannya terus tumbuh, tapi rosot. Ada yang seperti itu, Bu? Oh, oke, angkat tangan kanannya, dihadapkan kaca ya. Bosku, aku tahu siapa yang ada di dalam cermin itu, yang tidak bisa melejitkan bisnisnya. Pak Arif, jangan terlalu vulgar dong. Ya. Jadi bisnisnya dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Bahkan banyak pengusaha, saudara kita di luar sana, tidak tahu positioning bisnisnya sendiri. Gak jelas gitu loh. Kalau ditanya bagaimana bisnisnya, gak tahu. Kok gak tahu? Apa planning bisnisnya? Belum tahu juga nih. Bagaimana kondisi keuangan? Gak tahu karena saya gak pernah dicatat. Nah, banyak yang seperti itu. Betul-betul. Padahal untuk membuat sebuah rencana, untuk mengidentifikasi sehat tidaknya sebuah perusahaan, itu dari catatan laporan keuangan. Betul begitu? Nah saat ini, silakan Bapak Ibu ya merenung. Sebetulnya posisi perusahaan kita ada di mana sih saat ini? Apa yang harus dibenerin terlebih dahulu gitu loh. Apalagi krisis COVID. Betul yang seperti itu? Itu menjadi memperburuk, memperparah kondisi bisnis kita gitu. Namun saya yakin dengan kita terus belajar, kita belajar ikut TBE. Yang udah ikut TBE 2 pekan lalu gimana Mas Wahyu? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Bener. Yakin bener bermanfaat?
Siapa yang belum ikut TBE? Banyak juga, ada 4 orang. Nanti ibu, bapak tanya, kenapa kok harus ikut TBE? Bapak masih punya utang, Pak? Masih ya? Nggak apa, jangan ragu-ragu, Pak. Di sini semuanya punya utang. Bahkan saya berdiri di sini pun dulu punya utang gitu loh. Ya. Berapa Pak utangnya? Bawah 100 juta. 100 miliar kali ya? 100 M ya? Saya yakin tuh, kata ibu dikit katanya. Pak Tony lebih tenang kan setelah ikut belajar? Kita lebih tahu gitu loh. Mau diapakan utang itu Pak? Ya, insya Allah 100 juta selesai. Yakin. Ya kan? Apalagi Mas Wahyu berapa? 18 M ya? Tuh, 18 miliar. Mas berapa utangnya? Bapak ya? Ya dengan Pak siapa? Pak Dedi dari Jakarta. Berapa Pak Dedi? 6 M. Pusing Pak? Masa Mas Wahyu lihat wajah Mas Wahyu yang 18 miliar aja masih senyum-senyum? Betul-betul? Yakin ya Mas Dedi ya? Insya Allah ya. Yakin lah. Saya juga dulu nggak pernah terbayang ya, dengan Pak Yayan dulu sama ibu duduk bareng pusing gitu, ikut materi yang sama. Ya, ini mau diapain gitu, seminar apa itu kan begitu. Alhamdulillah saya selesai 2021 sebesar 20 M, beres juga gitu. Dari mana? Ya salah satunya itu disehatkan bisnisnya, ya. Di manage gitu. Semua aspek kan kita itu dalam bisnis sebetulnya kalau di kita petakan, bisnis itu saya katakan ada 5 pilar, betul-betul. Ada yang tahu 5 pilar bisnis? Mungkin ada yang 4, ada yang 5. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa bisnis itu ada 5 pilarnya, ibarat sebuah bangunan itu tiangnya itu ada 5 gitu loh. Bukan 4 lagi kayak meja atau kayak kursi Bapak Ibu sekalian. Kita lebih kokoh. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki strong karakter. Kemudian yang kedua, ini si ownernya, kita sebagai bisnis owner semuanya, betul-betul. Kita harus punya strong karakter. Kemudian yang kedua, kita harus perhatikan yang namanya market. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga, bagaimana operationnya. Kemudian yang keempat, pilar keempat adalah HR, human resource-nya. Kemudian yang kelima, ini pengunci ini, ya. Ya Bu ya. Pilar yang kelima yang menjadi penguncinya adalah apa? Finance. Jadi sebetulnya kalau kita lebih simpel kan, bisnis itu ini aja yang kita pelototin, yang kita perhatikan. Kita sebagai pemilik bisnis, kita sebagai business owner harus mempunyai strong karakter. Kita nggak boleh, kita maaf ya dibodohin sama timnya, betul-betul. Maka dari itu penting apa penting kita untuk terus belajar? Penting. Selama ini kita lebih mentingin terus aja ngurusin bisnis. Tapi nggak ditambah ilmunya. Sedangkan
Situasi bisnis saat ini itu perubahannya sangat cepat. Bagaimana bisnis kita akan tumbuh, berkembang, memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi kalau diri kita tidak ditambah ilmunya. Setuju apa setuju? Siapa di antara Bapak Ibu yang setuju bahwa kita sebagai business owner harus terus menaikkan kapasitasnya? Ya, kalau diri kita, kapasitas keilmuan diri kita terus ditambah, kita akan menggerek yang lain. Kita sebagai lokomotifnya. Pertanyaannya, apa jadinya kalau si business owner, sepemilik bisnisnya itu tidak mau belajar? Tidak bisa memahami situasi bisnis saat ini. Begitu COVID, berantakan semuanya kan? Karena kita tidak siap, kita tidak ready, ya, tidak readiness to change, tidak siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Banyak bisnis yang close, karena apa? Bisa jadi si pemiliknya, ya, timnya itu tidak siap, tidak mempunyai keilmuan bagaimana menangkal krisis tersebut. Setuju apa setuju? Maka dari itu siapa di antara Bapak yang siap untuk terus semangat belajar? Siap menaikkan kapasitas dirinya, yang siap dua-duanya, tos kiri kanannya, engkau luar biasa saudaraku. Ya. Nah, agar diri kita, belajar kita maksimal, kita harus diikat oleh namanya rule. Ini rule penting sekali. Ya. Penting apa penting banget sih? Penting apa penting banget? Kalau 1 sampai 10 rule itu ada di tingkat berapa pentingnya? Yang 1 sampai 10 paling tinggi. Rule itu ke berapa tingkat nilai pentingnya? 10. Sama hanya, ya kan? Tadi di dalam bisnis kita kalau tidak ada rule, mau bagaimana? Apa yang terjadi? Karyawan masuknya semaunya. Kerja seenake dewe. Bosnya pakai duit perusahaan semaunya. Apa yang terjadi kira-kira? Halo? Hai? Gimana Bu? Kalau tidak ada aturan di dalam bisnis kita, bahkan di rumah deh. Apa yang terjadi? Kacau kan? Ya. Cekcok suami istri karena nggak jelas mempertanggungjawabkan keuangannya. Ya. Aturan uang itu buat beli kebutuhan rumah, nggak taunya sama bapaknya dikurangin, ngutamain bayar cicilan. Bisa protes dong ibu, betul-betul. Pulang ke rumah semaunya, nggak bisa. Di dalam bisnis pun sama, segala sesuatu ada aturannya, harus di manage gitu. Nggak bisa berjalan dengan sendirinya. Yang penting jual beli aja. Dulu mungkin bisa jadi pada saat memulai bisnis, yang terjadi seperti ini. Betul kan? Dulu kan seperti ini. Apa-apa diurusin sendiri, belanja sendiri, nganter sendiri, nagih sendiri. Benar apa benar? Iya kan? Ada yang seperti itu? Apa-apa sendiri gitu. Ada yang masih seperti itu? Sehingga belajar ke sini tutup gitu bisnisnya. Betul, betul. Di luar sana kan seperti itu kan, saudara kita. Kenapa? Mungkin karena tidak kurang pergaulan, kurang ilmu, betul kan? Ya kan? Padahal harusnya apa? Di sini ada apa ini? Kan begini kan jadinya kan? Ya Pak ya? Saat ini ada di sini kan? Ada timnya, sehingga tim yang ngurusin customer. Kita tetap terengage juga dengan customer kita, dengan pelanggan kita.
Dari customer menghasilkan bisnis. Bisnis hasilnya untuk siapa? Kita, karyawan. Ya terjadi sebuah circle. Clear sama di sini? Jelas ya? Siap untuk belajar? Siap untuk ta'atrul? Siap apa siap? Yakin? Benar nih? Oke. Rule yang pertama, ya, rule of giving yang pertama adalah on time is mean early. Nah ini kenapa sih Pak Arif setiap pembelajaran selalu disampaikan berulang-ulang? Betul-betul. Karena apa? Karena apa yo? Diulang-ulang kenapa? Repetition is mother of learning. Pengulangan itu adalah ibu dari sebuah pembelajaran gitu loh. Jadi dengan cara mengulang-ulang. Ya, ibu coba deh nyapu di rumah. Kan tiap waktu. Kalau hanya sebulan sekali apa yang terjadi? Ya kotor, berantakan. Demikian pun sama kita, terus saja mengulang-ulang sehingga kita hafal. Ya. Saat ini coba surat Al-Fatihah, mungkin udah nggak dipikir lagi. Karena diulang-ulang sering gitu. Nah, on time is mean early. On time artinya apa? It's mean early. Early itu apa? Lebih awal. Nah, on time aja itu sudah dikatakan terlambat. Apalagi yang terlambat, yang tidak on time. Betul-betul. Di sini kita di MMC disampaikan on time. Kita itu harus lebih early gitu loh. On time saja kita bisa jadi keburu-buru di jalan. Betul-betul. Masuk jam 8 misalnya di sini. Ya, agar masuk jam 8 kita dari rumah kan nggak mungkin jam 8. Nah ini berkaitan dengan waktu penting sekali di dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama apa? Al-Fajr. Betul-betul. Ya kan? Bersumpah demi waktu fajar. Tadi tuh waktu fajar. Kemudian dilanjutkan wadduha. Kemudian dilanjutkan wal asyr. Waktu asyar. Kemudian terakhir pada di wal lail, waktu malam. Begitu pentingnya Allah sampai mengingatkan ya kepada diri kita, kepada kita semuanya mengenai waktu. Itu sampai 4 kali berarti kan diulang-ulang ada pesan dong. Yang tersirat yang sangat penting. Waktu fajar ya kita saatnya apa? Meminta, memohon kepada Allah. Betul-betul. Cita-cita kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai harapan, kita mempunyai impian. Kemudian masuk waktu duha. Nah saat ini kita insya Allah di sini semuanya waktu duha nih. Waktu untuk mengeksekusi impian, cita-cita, harapan, doa kita. Kita waktu produktif nih saat ini. Usia kita waktu produktif. Sehingga apa? Jangan sampai kita lalai. Sehingga Allah mengingatkan, kalau diibaratnya itu waktu produktif kita. Kemudian ternyata banyak saudara kita ya yang waktu duhanya, waktu produktifnya itu tidak betul-betul dimanfaatkan. Sehingga begitu masuk waktu asar dia menyesali. Usianya sudah mau sunset, sudah tinggal menunggu waktu aja, mungkin udah di atas usia 50 coba. Apalagi yang sudah 60. Kebanyakan apa? Menyesali. Oh iya ya, kenapa dulu saya waktu usia produktif saya, kenapa saya membantah orang tua. Saya membangkang kepada saya tidak mau belajar. Saya tidak mau untuk terus ya menuntut ilmu. Atau bahkan mungkin saya tidak serius mengelola bisnisnya. Saya tidak mengeksekusi impian-impian saya. Waktu asyar banyak yang seperti itu. Nyesal dulu kenapa saya ngutang baru terasa nih saat ini. Ya Pak ya. Nah ini banyak sekali. Yuk saya yakin di antara kita tidak ada waktu terlambat kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Berkaitan waktu ini penting gitu. Bisa jadi saat ini kondisi bisnis kita tidak baik-baik aja. Kenapa? Kita tidak sungguh-sungguh datang ke kantor semaunya. Keuangannya nggak pernah dikontrol, nggak pernah dicatat.
produksinya kita juga nggak pernah tahu, tidak pernah bikin namanya SOP, tidak pernah bikin ada aturan. Banyak yang seperti itu. Ya. Kenapa? Tadi waktu duha, waktu produknya tidak benar-benar diisi. Jadi begitu masuk asar udah usia 60 baru menyesali. Dan banyak ya, yang seharusnya waktu malam walail, masuk waktu malam itu menikmati hasil kita selama waktu duha itu, waktu produktif kita selama di dunia, menyesal. Oh iya kan, malah apa waktu malamnya di akhiratnya menuai apa yang dia perbuat di dunia. Betul-betul. Seharusnya kematian kita ya sudah, kita tinggal menikmati aja. Maka dari itu yuk kita tidak ada kata terlambat. Kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada kita. Siap untuk terus belajar? Siap untuk naikkan kapasitas dirinya? Siap dua-duanya? Alhamdulillah ya, jadi on time is money. Kita harus lebih awal. Saat ini yuk kita tahu. Bermula dari hal yang kecil deh. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan hal yang besar, terobosan besar dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita. Kita lakukan hal-hal yang substansial. Hal-hal yang mendasar dulu yang kita harus kerjakan. Tadi sempurnakan yang wajib dulu deh. Ya. Terobosan besar, hasil besar itu akan terjadi dengan sendirinya. Kalau hal yang mendasar kita, hal yang penting-penting itu kita lakukan terlebih dahulu. Betul-betul. Ya, tidak mungkin terjadi sebuah terobosan atau prestasi besar kalau hal yang elementer, yang mendasar kita tidak benahin dulu. Clear sampai di sini? Maka dari itu yuk, ya mumpung dikasih waktu oleh Allah. Ya, orang sukses adalah orang yang membelanjakan uangnya, betul-betul. Untuk apa? Untuk waktu belajar, gitu loh. Banyak orang di luar sana terus bekerja, waktunya habis untuk mencari uang. Namun insya Allah para pengusaha yang duduk di sini membelanjakan uangnya untuk waktu belajar. Karena Bapak Ibu sebetulnya waktunya banyak. Seorang pebisnis, pengusaha bisa ngatur, bisa memanage gitu loh. Nah saat ini banyak saudara kita, pengusaha itu dia tidak mampu memanage waktunya. Tidak mampu memanage keuangannya karena pusing mikirin masih bicara utang. Nanti Pak Didi, utang insya Allah ada ilmunya. Siap ya untuk belajar terus. Nanti silakan waktu break nanti tanya-tanya. Ya, bagi yang sudah belajar. Ya Mas Wahyu ya, lebih tenang nggak? Apalagi sudah ikut PBTR ya Pak Tony ya. Tapi jangan lalai ini. Ya, biasanya udah ikut PBTR udah tahu ilmu, santai aja, nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu kan. Nah insya Allah dengan ikut BIMIM ini kita akan mempercepat lagi untuk proses penyelesaian utang Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya potensi yang ada ini, 4 pilar bisnis tadi nih. Nomor 1 ini di sini. Setelah strong karakter, apa ini? Market. Makanya pada pembelajaran kali ini selama 4 hari Bapak Ibu bagaimana menjadi seorang master dalam market dan selling gitu loh. Jelas di sini? Clear? Siap untuk menjadi master? Master apa ini? Nah, apakah saat ini Bapak Ibu sekalian sudah mengoptimalkan? Ya. Kalau Bapak Ibu, sorry ya ini, kalau nggak bisa marketing dan sharing jangan bisnis aja, bikin rugi. Ya, bisa nggak nih kita pastikan? Kalau nggak bisa jualan, ya nggak bisa mempengaruhi, kan marketing itu mempengaruhi, betul bu? Mempengaruhi orang lain sehingga orang lain customer kita mau mengikuti apa ucapan kita terkait produk dan jasa kita, betul-betul. Nah kalau Bapak Ibu tidak punya kemampuan ini, mendingan gak usah bisnis dah. Setuju apa setuju? Bisnis kan ini salah satu ujung tombaknya adalah marketing and selling gitu. Nih, kedua,
Kalau di main bola ini itu sebagai goal getter, sebagai penyerang, dapat order, kan begitu kan? Setelah dapat order bagaimana dioperasikan nih, saya udah dapat PO, operation nih, lu kelola deh bahasa kasarnya begitu. Bagaimana nih order ini ya diproses sehingga mendapatkan keuntungan, kan begitu kan? Lebih efisien lagi, untungnya sebagai lebih besar lagi. Kemudian ini apa? HR-nya nih, sebagai jenderal lapangannya. Bagaimana setiap karyawan itu menghasilkan keuntungan gitu. Produktif, jangan sampai karyawan kita Bu, malah ada nggak karyawannya main handphone sibuk. Atau bisa jadi pemiliknya juga sama, lebih banyak main handphone. Ada apa seperti itu? Ya. Bagaimana kita sebagai business owner tidak memiliki ini? Tidak mampu nih mengidentifikasi karyawan kita. Berapa output per hari? Kan semuanya biaya. Betul-betul. Meja, kursi, listrik, mobil, mesin, semua peralatan itu adalah biaya. Karyawan biaya. Makanya ini tugasnya nih, human and resource. Kalau dulu personalia, kalau sekarang istilahnya apa? HR. Nah ini penting banget. Saat ini Pak Arif karyawan saya cuma 3-4. Diri kita menjadi HR-nya. Bagaimana coaching, ya kan? Kita mentraining, ya. Kita memberikan pengertian, mendidiklah intinya. Sederhananya. Tidak harus manggil, ya kita aja, kita belajar bagaimana menjadi HR yang baik. Kemudian di sini, ini pengunci nih. Kalau selangnya bocor, Bapak Ibu sekalian, mobil itu radiator, kira-kira apa yang terjadi? Panas, apalagi? Overheat, mogok. Kenapa? Bocor keuangan sama Bapak Ibu, kalau bocor keuangannya dikorupsi, kira-kira apa yang terjadi? Boncos. Top up. Ya. Ya, jadi sebetulnya bisnis itu ibu pelototin aja ini. Ya. Kalau ibu bapak ibu nggak ada ahli, cari yang ahlinya. Ya. Ahlinya yang penting ada yang mencatat dulu, jelas gitu loh. Pengeluarannya, mana buktinya, apa rencananya untuk apa, jelas gitu. Ya. Jelas sampai di sini ya? Clear? Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan ini kan. Ada yang mau ngasih saran mungkin, apalagi mungkin kira-kira Mas Wahyu? Ya? Pajak, nah di finance. Mana yang bermasalah dengan pajak? Ya, ini penting pasti. Ya, kalau finance-nya nggak benar, laporan keuangan nggak benar, pasti pajak. Bisa jadi pajaknya kepake. Ya, insya Allah ada ilmunya. Clear sampai di sini ya? Nah waktunya yuk dipakai nih untuk benerin market, operation. Ya. Yuk diajak meeting timnya gitu loh. Ya, waktunya itu harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Clear sampai di sini ya? Jelas? Siapa di antara Bapak yang siap untuk terus naikkan kapasitas dirinya? Siap mengembangkan bisnisnya? Yang siap dua-duanya? Tos kiri kanannya, kita siap berkembang bisnisnya saudaraku. Semangat apa semangat? Harus semangat gitu. Next berikutnya. Nah tata tertib yang pertama kita baca dengan semangat. 1, 2, 3 go. Mana nih tandanya? Nah tanda ini bagi yang baru pertama kali ya, ini menandakan bahwa bersiap-siap memasuki ruangan. Yang kedua adalah memasuki ruangan setelah dipersilahkan ya, nanti panitia akan memanggil Bapak Ibu sekalian untuk berada di depan ruangan, kemudian setelah dipanggil dipersilakan masuk, silakan. Kemudian yang ketiga, memasuki ruangan dengan ceria. Wajah cerianya gimana Bapak-bapak dulu nih? Gimana nih? Wajah cerianya coba lihat. Jangan wajah tertekan utang lah, udah. Ya utang kan ada masanya pembelajarannya. Ibu ya udah enggak kan Bu ya? Udah aman kan ya? Sudah ceria hari ini. Ya utang begitu-gitu aja kok. Ya saat ini yuk kita fokus bagaimana ya kita belajar menjadi master marketing and selling. Karena itu adalah salah satu ujung tombak kita nih. Ini di sini. Kita udah punya ini, tapi kita tidak tahu
tidak mempunyai striker yang bagus, kira-kira bagaimana? Hah? Sebuah pertandingan bola kan menarik karena ada golnya kan? Kira-kira kalau misalnya nggak ada golnya, menarik nggak? Enggak. Yang bikin menarik apa lagi? Ada gawangnya kan? Kalau gawangnya dicopot, jadi jelas golnya gitu. Ini tugas si marketing ini ujung tombak, striker ya. Nah, maka dari itu kita harus menjadi masternya, harus menjadi striker yang hebat gitu. Sehingga kita bagaimana mampu menghasilkan ya order-order yang menguntungkan. Ya, jadi banyak saudara kita dapat banyak order tapi tidak menguntungkan. Buat apa? Kita bisnis orientasinya apa? Profit, tetap gitu loh, keuntungan, cuan. Kita bukan departemen sosial kan begitu kan? Clear ya di sini? Oke. Next berikutnya. Tatip berikutnya. Nah, siapa yang bawa HP? Angkat tangan kanannya. Sekarang pegang, ambil handphonenya, ambil handphonenya. Sudah tahu ya, yang sudah ikut pembelajaran ini udah pada tahu. Sepertinya udah dimatikan juga ya. Silakan diambil, dimatikan Bu handphonenya. Sudah Bu? Sudah ya. Dicek kembali, coba cek lagi. Ya, dicek lagi handphonenya. Dimatikan ya. Dimatikan. Matikan, bukan di silent. Ya. Dimatikan handphonenya, tabnya, smartwatchnya, smartphone-nya. Sudah semuanya? Sudah ya? Sudah Pak? Yakin sudah? Sudah dicek? Angkat tangan kanannya. Yang punya tangan kanan, coba diingatkan sahabat sebelah kanannya, ditepuk-tepuk aja, saudaraku. Sahabatku, sahabatku. Terima kasih. Engkau telah mematikan handphonemu. Karena jika tidak dimatikan, sebagus apapun suaranya, semahal berapapun harganya, namun jika handphonemu berbunyi, akan mengganggu pembelajaran kita. Baik itu suara WA masuk, Shopee Pay masuk, bahkan alarm azan sekalipun akan mengganggu pembelajaran kita. Untuk itu, jika handphonemu berbunyi, maka aku siap berbagi dengan riang gembira, dengan ikhlas sebesar berapa ayo sepakati? 1 juta ya? Sepakat 1 juta ya? Sepakat. Oke. Angkat tangan kirinya lagi. Di apa lagi? Dipijit-pijit lagi, dipijit-pijit. Saudaraku, jika handphoneku berbunyi, maka aku siap berbagi sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih saudaraku. Siap ya berbagi 1 juta. Nanti uang itu untuk apa? Kita masukkan ke donasi MTR Care. Untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Bukan untuk panitia, bukan untuk pembicara, nggak ada. Sama sekali. Ya, itu kita akan bagikan kepada saudara kita yang kena musibah. Siap berbagi ya? 1 juta. Oke, roll berikutnya. Nah, kita baca dengan semangat dan dikeraskan. 1, 2, 3, go! Jadi, aktif terlibat, larut sepenuhnya memberikan respon positif. Jika ditanya, jika diminta, siap ya 100%? Siap, oke. Next berikutnya. Tata tertib berikutnya. Kita akan apa ini? Waifal. Nah, saya perlu jelaskan karena ini ada yang baru belajar, pembelajaran pertama. Waifal itu apa namanya Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu boleh? Oh, curhat. Jadi waifal itu singkatan dari what? Ayo munculkan. Ya kan? What I feel like expressing. Jadi apa yang
saya rasakan, itulah yang diekspresikan. Ya, what I feel like expressing. Ya, bagi yang baru belajar pertama kali ini. I feel like expressing. Ya. Atau bahasanya apa, Bu? Curhat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih yang dicurhatkan? Apa yang diwaifalkan apa lo? Yang pertama adalah perasaan. Kemudian yang kedua, kisah sukses. Kemudian yang ketiga, harapan. Kemudian yang keempat adalah komitmen. Komitmennya apa? Ya. Kemudian ditutup dengan doa. Nah, ya, Bapak sekalian, WIFAL itu yang mungkin baru mendengar istilahnya what I feel like expressing adalah apa yang Bapak Ibu rasakan, sampaikan kepada temannya. Ya, jangan malu-malu. Ya, insya Allah teman akan memberikan respon positif kalau itu diaminkan dan didoakan. Ya, jangan malah diledek gitu kan, cie gitu kan, jangan. Ya, kita berikan respon positif. Kemudian harapannya apa, komitmennya seperti apa, dan nanti ditutup dengan doa. Nah, saya minta untuk berdiri, silahkan. Ya, berdiri. Sudah berdiri semuanya? Sudah? Oke. Nah, ini ada ritual yang mungkin ada yang baru ya, berarti ada yang baru ya. Ini ritual apa gitu. Nah, saat ini silahkan buat kelompok. Satu kelompok, saya minta ibu dibikin 2 ya. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Bapak-bapak, satu kelompok 3 orang. Berapa orang? 3 orang ya. Satu kelompok 3 orang yang baru pertama kali ketemu, silakan diperkenalkan bisnisnya, namanya, dari mana asalnya. Silakan mau di kursi boleh, mau di lantai juga boleh. Silakan satu kelompok 3 orang. Silakan. Ibu boleh, ada yang bertiga, ada yang berdua. Nah, satu kelompok 3 orang. 3 orang, silakan. Silakan. Ya, perkenalkan dari mana, bisnisnya apa, boleh ya. Nah, duduknya melingkar, lututnya beradu, ya, agar energinya nggak bocor dan biar kedengarannya jelas. Silakan Ibu, ya, duduknya melingkar. Sudah semuanya? Sekarang angkat tangan kanannya. Yang punya tangan kanan mana? Yang punya tangan kanan semuanya, Bu, Pak. Perlihatan kepada sahabatnya, turunkan pelan-pelan, lihat ya, masing-masing tangannya sendiri, lihat jari jemarinya. Yang curhat duluan, ya, yang hidungnya mancung. Silakan, waktunya 4 menit. Perasaannya, kisah sukses, harapan, komitmennya, kemudian ditutup dengan doa. Silakan, 1 orang 1,5 menit. Silahkan perkenalkan namanya, asalnya dari mana, ya, bisnisnya apa.
Silahkan disampaikan perasaan saya senang, bahagia, ya. Sampaikan perasaannya saya sedih dan berikan respon positif ya oleh teman yang mendengarkannya. Kisah suksesnya saya alhamdulillah bisa terus belajar ya di MMC ini. Harapannya bisnisnya terus berkembang, anaknya soleh, boleh ya. Komitmennya apa? Komitmennya setelah belajar saya akan mengeksekusi ya ilmu yang diterima di BMIMS ini. Kemudian doanya apa? Silakan doakan sahabatnya, berikan doa yang terbaik. Silakan bagi yang sudah ya bergantian dengan sahabatnya. Waktunya 2 menit lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Bagi yang belum, silahkan bergantian. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Waktunya 20 detik lagi. Silakan bagi yang belum kebagian, bagi yang sudah silakan ditutup dengan doa. Berikan doa yang terbaik. 10 detik lagi. 10 dinar. 9 dinar, 8 dinar, 7 dinar, 6 dinar, 5 dinar, 4 dinar, 3 dinar, 2 dinar, 1 dinar. Waktunya sudah habis. Silahkan ditutup dengan doa ya. Berikan doa yang terbaik. Sudah berdoa saat ini, peluk sahabat yang ada di depannya, dalam kelompoknya. Silakan dipeluk, ikuti kata-kata saya.
Ya, sahabatnya silakan dipeluk Bapak Ibu sekalian. Saudaraku, sahabatku, terima kasih. Engkau telah mendengarkan curhatanku. Saudaraku, sahabatku, kita akan belajar selama 4 hari. Insya Allah ilmunya akan memberikan kebermanfaatan sehingga bisnisku kembali berkembang, keuanganku kembali sehat, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Amin. Oke, ya silakan kembali tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Ya, ibu-ibu silahkan. Gimana curhatnya? Sudah agak plong, sudah plong ya? Nah, biar kita mengikuti pembelajarannya nanti tidak dengan ada unek-unek di dalam dirinya. Betul-betul. Kita sudah disampaikan kepada temannya dan kita bahkan sudah didoakan. Insya Allah doanya ya itu akan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kemudian rule berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan rule berikutnya. Silakan Kang. Ya, tas goodie bag-nya diberi nama agar tidak tertukar. Silakan sudah ya? Sudah dikasih goodie bag-nya sudah ada semuanya? Sudah dikasih nama, bukunya juga sudah ya? Nah, agar ya dibawa saat break juga nanti karena kita harus setting ulang ruangan ini ya. Jadi tempat duduk nggak ada yang permanen, boleh nanti gantian di depan. Siapa yang dulu masuk boleh di depan. Clear sampai di sini? Jelas ya? Kemudian rule berikutnya diberi nama. Air minumnya sudah diberi nama? Ya, diberi nama dan dihabiskan. Ini jangan sampai tidak habis. Ya. Karena saudara kita di luar sana mungkin tidak ada yang bisa kebeli. Ya. Air mineral saat ini ya. Karena ya mungkin jangankan untuk beli air mineral ya, untuk kebutuhan lain. Maka dari itu kita di sini nggak boleh mubazir, harus dihabiskan. Maka itu kalau untuk dihabiskan harus dikasih nama agar tidak tertukar, agar tidak berubah rasanya dan baunya ya. Karena sama kan Bu ya, bahaya kalau tertukar ya, bentuknya sama. Nah, nanti kita kadang suka bingung ya, sehingga tidak dihabiskan. Nah itu maka itu harus diberi nama. Siap ya untuk dihabiskan? Sudah dikasih nama? Sudah. Oke, rule berikutnya kita baca, dikeraskan dengan penuh semangat. Adab makan dan minum. 1, 2, 3, go! Nah, dibaca yang kuningnya saja, mengambil. Nah, jadi ya kita ingat nih ibu-ibu ya, jangan dulu selfie dulu, jangan dulu dipoto dulu makanannya Bu. Iya kan? Di luar sana kan begitu ya. Setelah ngambil di meja dipoto kemudian di-upload. Itu di luar sana begitu Bu ya. Oh di sini juga ada sama. Nah nanti kita itu bukan adab kita ya. Jadi kita mengambil yang Anda mau. Jangan terlalu berlebih nanti mubazir. Yang memang yang mau itu yang mana? Itu yang harus kita ambil. Kemudian habiskan gitu. Ya sambil duduk. Saat ini kan banyak tuh acara-acara yang standing party. Kemudian menggunakan tangan kanan berdoa. Nah makanya jangan dipoto dulu, berdoa dulu. Ingat saudara kita yang lain ya. Jadi kita ngambil kenapa yang kita makan kita di belakang kita masih banyak yang mau makan juga. Ya adab-adab seperti ini lupa ya, di masyarakat sudah lupa, betul-betul. Jarang diingatkan lagi. Maka dari itu kita dari hal yang mendasar dulu, beresin dulu hal yang elementer. Ya, ini kan mendasar sekali yang sudah dilupakan. Nanti insya Allah hal yang besar kita akan bisa. Kalau hal yang kecil nggak bisa diberesin, jangan harap deh masalah besar bisa diselesaikan. Oke, next berikutnya. Nah, kita baca hadis berikut ini. Rasulullah SAW, 1, 2, 3, go! Ya, jadi Rasulullah SAW suatu ketika melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Ya, berkata kepada Qatadah, bagaimana dengan makan? Rasulullah menjawab, itu lebih buruk ya. Minum banyak apa banyak? Dengan
berdiri, dilakukan berdiri. Banyak ya. Itu kan hal yang biasa. Karena apa? Karena banyak orang melakukan itu sehingga jadi hal yang biasa. Padahal itu tidak sesuai dengan adab. Ya. Nah, bagaimana dengan makan itu lebih buruk. Itu standing party. Makanya kita tetap ya, menunjukkan identitas kita gitu. Kita seorang muslim ya, identitas kita itu ini. Ada aturannya. Islam itu udah sempurna gitu loh. Betul-betul. Yakin apa yakin? Bahwa Islam itu sebagai problem solver hidup kita, betul-betul. Itu sebagai solusi dalam kehidupan. Masalah apapun, mau masalah makan, minum, masalah bisnis, apapun permasalahannya, Islamlah solusinya. Nah, itu kembali kepada keyakinan diri kita. Permasalahan utang pun sama gitu. Ada kok caranya, ada aturannya gitu. Next, berikutnya, hadis berikutnya kita baca dengan penuh semangat dan dihayati. 1, 2, 3, go! Siapa yang dengan tangan kirinya? Siapa? Setannya jangan lirik ke temennya. Ya, jadi ya, itu sebab setan itu makan dengan. Jadi setan itu ternyata ada yang berbentuk, berwujud manusia juga. Clear sampai di sini ya? Jelas ya? Jadi makan dengan tangan kanannya, ya. Minum juga sama dengan tangan, karena yang dengan tangan kiri adalah setan. Oke, next berikutnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawan, maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi 2723. Siapa yang meyakini hadis ini adalah kebenaran? Yakin nggak hadis riwayat At-Tirmizi ini benar? Ini ucapannya siapa? Rasulullah. Kalau ini kebenaran berarti kita harus apa? Menjalankannya. Siap ya untuk membersihkan tempat-tempatmu? Kata Allah. Kata Rasulullah sudah. Betul-betul perintahnya Rasulullah. Kita sudah melakukannya? Insya Allah. Di sini oke, bersih. Di rumah bagaimana? Di tempat bisnisnya sudah bersih nggak? Bersih semuanya. Asetnya sampai bersih gitu ya. Betul-betul menjalankan. Nah ini hati-hati dalam memaknainya ya. Ya. Juga begitu, demikian tempat-tempatmu itu bukan hanya tempat duduk ya secara fisik saja, tapi bagaimana hati kita. Berbaik sangka enggak? Kita menjadi excellent receiver enggak? Menjadi penerima yang baik enggak dalam hati kita terhadap permasalahan hidup ini? Ya Allah, saya ridho kok dengan ujiannya apa Engkau yang berikan kepada saya. Nah itu kalau hati kita bersih, insya Allah menyikapinya akan berbeda. Betul-betul. Kalau hati kita tidak terima, apa yang terjadi? Kemerungsung, marah-marah, marah kita, wah nggak karuan, jadi hawa nafsu yang terjadi. Betul-betul. Makanya yuk kita bersihkan dalam hati kita. Ya, penting banget gitu. Jadi bukan hanya tempat kerja, bukan hanya tempat bisnis, bukan di rumah saja, bukan di dapur saja bersih, tapi hati kita sudah bersih enggak? Clear sampai di sini? Siap ya membersihkan? Tempat-tempatnya siap? Sampai hatinya siap? Siap ya, kita harus bersih. Datang ke sini dengan hati yang bersih juga. Ya, next berikutnya. Nah kan, di selanjutnya slide berikutnya adalah membawa gelas bersih, kosong dan terbuka. Sudah bawa semuanya? Sudah ya, yang sudah tahu pasti sudah. Bapak sudah Pak bawa gelas? Gelasnya adalah hati kita, pikiran kita. Ya, maka dari itu kalau gelasnya sudah bersih, kosong, terbuka, insya Allah. Ya. Nah contohnya begini kan. Tapi kalau gelasnya udah bersih, kosong, terbuka, sudah ya? Sudah. Kemudian terbalik bagaimana? Nggak bisa masuk juga. Ya, clear, dan harus rendahkan hati kita juga biar airnya masuk. Tapi kalau gelasnya di atas, kita masih ini pelajaran apa sih? Apa benar nih pelajaran ini memberikan manfaat? Posisi kita selalu di atas nih. Ego kita besar. Kita nggak akan mendapatkan apapun. Betul-betul.
Kita hanya cukup dengan yang kita yakini, padahal bisa jadi karena kita kurang informasi, bisa jadi kita kurang belajar, sehingga kok bisnis kita nggak tumbuh-tumbuh ya. Nah maka dari itu yuk kita rendahkan hati kita. Clear ya sampai di sini? Udah bersih kosong tapi kita masih tinggi, masih I know that-nya tinggi. Saya tahu tuh ilmu itu. Saya sudah tahu belajar di sana, sudah ini, nah itu tidak akan mendapatkan apapun. Jelas sama di sini? Siapa di antara Bapak yang siap membawa gelas yang bersih? Kosong, terbuka, rendah sudah ya? Siap diisi? 4 hari loh. Ya insya Allah, ya itu akan memberikan kebermanfaatan. Saya alhamdulillah sudah belajar ilmu, ya pembelajaran di MMC, alhamdulillah saya sudah boleh hatam kali ya. Udah 8 apa 9. Namun alhamdulillah ya masih kurang. Karena nggak cukup sekali. Saya TBE aja dulu dari SMA TR sampai TBE ikut. Ya 4 kali apa 5 kali. Akhirnya apa? Betul-betul tadi repetition is mother of learning. BIMIM juga sama. Ya kan? Dorongannya harus ada dorongan kuat dari dalam diri kita gitu. Oke, rule berikutnya. Nah, rule berikutnya masih ada. Relax dan bergembira. Siap ya Bu? Relax Bu? Udah, ya insya Allah lah. Kita dengan terus belajar, saya yakin akan berbeda. Bersyukur Bapak dan Ibu bisa hadir di ruangan ini. Betul-betul. Padahal banyak loh saudara kita di luar sana mungkin uangnya lebih banyak dan mampu untuk bayar. Tapi Allah tidak berikan kemudahan, tidak diberikan izin untuk hadir belajar. Mungkin masih ada yang tiduran. Bahkan rebahan nonton TV bisa jadi. Ya Pak ya? Nah bersyukur kita dimudahkan oleh Allah untuk langkahkan kaki kita ke ruangan ini. Mau membayar harganya, sudah meluangkan waktunya, meninggalkan keluarga, meninggalkan bisnis. Bahkan orang tua untuk kesini belajar. Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa bersyukur berada di ruangan ini? Yakin bersyukur? Siap untuk terus belajar? Siap bergembira? Alhamdulillah nih wajah-wajah gembira. Bener ya, jangan wajah tertekan utang nih Pak. Udah utang ya nanti ada saatnya lah berbicara utang ya. Oke, rule berikutnya. Nah di sini kita akan belajar. Apa ini kita baca dengan penuh semangat. 1, 2, 3, go! Apa sih artinya becoming master and marketing and selling? Apa artinya? Ayo apa? Becoming itu apa? Menjadi master di dalam marketing dan penjualan. Marketing itu apa sih? Kalau marketing itu apa sih? Ayo ada yang tahu nggak bedanya marketing dengan selling itu apa? Ayo, monggo Pak Haji. Apa? Silakan. Nggak ada yang salah. Kita selama 4 hari belajar bersama. Betul-betul. Saya banyak belajar di Bapak dan Ibu sekalian. Ayo apa? Ada yang tahu? Marketing apa? Pemasaran. Itu aja ya, pemasaran. Kalau selling, penjualan gitu. Betul artinya begitu. Itu hard research. Namun secara rincinya apa? Marketing. Ayo. Ini biar nggak keliru nanti suatu saat Bapak Ibu merekrut orang gitu loh. Ya. Ayo marketing apa? Strategi, ada rencana, goals-nya juga boleh. Kalau selling lebih ke jualnya saja. Jadi lebih eksklusif penjualan. Jadi biasanya bisa membedakan nih marketing. Jadi kita nanti harus tahu kita rekrut apa nih? Rekrut marketing apa selling atau marketing and selling gitu loh. Kalau marketing adalah apa tadi Mas? Suatu proses ya untuk ya lebih ke menyampaikan produk jasa kita kepada customer. Dan kita juga menggali apa yang dibutuhkan. Kemudian strategi juga bagaimana pemasaran. Jadi lebih kompleks. Ya, jangan keliru kalau misalnya Bapak Ibu nanti rekrut marketing ternyata yang direkrut orang sales, ya tentu dia akan berbeda hasilnya. Jelas sampai di sini? Bisa membedakan ya antara marketing and selling. Kalau selling itu ya sales itu Bapak tahu nggak? Kalau kendaraan, mobil itu sales bukan? Apa marketing dia? SPG, sales promotion. Dia hanya jual aja.
Dia tidak tahu tuh speknya, kelebihan, kekurangan, mungkin tidak mengetahui prosesnya bagaimana mobil itu. Betul-betul. Rokok, misalnya ada sales rokok kan bukan marketing rokok. Dia sales. Kalau marketing itu bagaimana mendatangi, menyampaikan, bahkan menggali apa masalahnya. Gitu loh. Setelah dapat masalahnya bagaimana memprosesnya, ya kan? Kemudian strateginya bagaimana gitu. Jelas ya sampai di sini? Clear? Itu bahasa umumnya. Memang beda, bermacam-macam mengartikan marketing itu. Namun lebih kompleks pekerjaan sih marketing. Ya kalau Bapak misalnya bisnisnya masing-masing tahu nih, oh iya saya perlu orang apa nih? Ternyata Pak Yan misalnya bisnis apa nih? Bisnis katakanlah apa Pak saat ini? Kerupuk. Nah, kerupuk ya udah cari orang sales saja. Nggak harus cari orang marketing, Pak. Nih, udah cari ya orang yang perlu kerupuk apa? Misalnya jualan bakso, misalnya kan, atau diolah oleh dari kota Depok misalnya. Ya kita tahu itu. Jadi tidak menjelaskan di proses kerupuk begini enggak. Dijual langsung aja produk aja. Sales ini strateginya bagaimana nih bagi penjualannya naik gitu. Jadi lebih ke eksekusinya langsung jual produk. Namun kalau marketing prosesnya tadi menggali dulu, menyampaikan kelebihan kekurangan produk kita, kemudian strategi memasarkannya bagaimana. Gitu. Siapa di antara Bapak Ibu yang siap menjadi master in marketing? Siap ya? Marketing dan siapa di antara Bapak Ibu yang siap melejit bisnisnya? Siap dilejitkan? Nah, selama 4 hari saya insya Allah ya belajar di sini akan sangat luar biasa. Ya, saya belajar dan saya merasakan manfaatnya. Yang berdiri di sini itu kan harus belajar dulu, betul-betul. Baru menyampaikan benar nggak sih ilmunya ini memberikan kebermanfaatan, ada dampaknya nggak? Mampu melejitkan berapa kali lipat penjualannya gitu. Sehingga alhamdulillah ya. Dulu saya juga sama, ini bagaimana ya? Kok ini tim kita nggak mampu meningkatkan penjualan? Ternyata ada strateginya, ada ilmunya, segala sesuatu itu ada ilmunya. Nggak bisa hanya sekedar ya, jualan konservatif kayak umumnya orang nggak bisa. Bisa jadi karena apa? Karena kita kurang ilmu, kita kurang informasi. Ya. Wah ini masa pandemi ini sulit, ya udahlah orang juga jualannya turun, kita juga memang begini kali, kan begitu kan? Ada nggak pemikiran seperti itu? Orang lain juga susah karena pandemi, ada yang seperti itu Bu? Sehingga tuh mindsetnya terbentuk begitu. Oh ternyata gara-gara COVID, gara-gara krisis 98 itu banyak orang susah. Segala sesuatu itu susah, langka, nggak bisa gitu loh untuk berkembang itu. Betul-betul? Iya Pak ya? Ya. Pada saat krisis itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin yang terjadi. Kan seperti itu kan mindsetnya? Betul-betul? Itulah yang dibentuk. Dari pembelajaran SD, SMP, bahkan mungkin SMA sampai kuliah. Betul kan seperti itu? Ya Pak ya? Bahwa yang terjadi saat ini, yang sukses semakin sukses, yang melarat semakin melarat. Ya Pak ya? Itu yang dipelajari. Mungkin dulu dari sekolah itu begitu yang terjadi. Dari mulai apa ini? Contoh IPS nih tahun 2013 kurikulumnya begitu menyampaikannya. Mungkin kita tidak terasa seperti itu kan. Sehingga terbawa sampai sekarang. Benar nggak pemikirannya seperti itu Pak? Dengan krisis itu kita susah. Itu dibentuk kita tidak disadari itu dari mulai kecil. Dari mulai SD, SMP, sampai kuliah, sampai master. Sampai belajar ya makroekonomi gitu loh. Dalam ilmunya itu disampaikan begitu. Itu terus berulang-ulang dari SMP sampai kuliah, sampai S1, S2, S3, begitu itu ilmunya. Padahal Allah ya menciptakan bumi ini itu dengan keberlimpahan. Mau di mana keberlimpahan? Mau di dalam laut? Mau di lautan kurang apa? Mau di dalam bumi mau kurang apa Allah berikan?
ada emas, ada batu bara, ada minyak tanah, ada nikel, ada segala macam. Betul-betul. Mau di udara coba, mau apa coba, mau gas segala macam, itu luar biasa gitu. Di dalam bumi ada gas, di atas juga ada gas. Keberlimpahan Allah berikan ke muka bumi itu apa sih yang buat kurang? Oh ini semakin banyak orang sukses, semakin banyak manusia di bumi, pasti berarti semakin berkurang bumi ini. Begitu kan pemahamannya. Nah ini yang terjadi gitu. Itu teori-teori yang sangat tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Tidak mungkin Allah saja akan memberikan rezeki. Semut sekalipun sudah ada rezekinya. Betul Bu? Ikan di dalam lautan ada rezekinya, dikasih rezeki. Apalagi manusia yang dikasih akal, dikasih panca indera, dikasih tangan, dikasih kaki. Dan hanya manusia yang dikasih akal gitu loh. Sehingga apa pesannya? Oh berarti selama ini kita keliru belajar. Ilmu dari mana yang kita adopsi? Siapa yang menyampaikan informasi itu gitu loh. Betul-betul. Sehingga informasi yang kita pelajari ini udah gak sesuai gitu loh. Gak mungkin. Kelangkaan di dunia gak ada kelangkaan. Allah selalu berikan keberlimpahan kok. Coba semua baca di teori sampai ini, teori kayak gini mau. Ini sungguh tidak sesuai apa yang dengan kita yakin. Berarti harus diapakan? Harus diganti informasinya. Betul-betul. Yuk tinggalkan cari informasi ini. Di Al-Quran udah jelas kok. Clear sampai di sini? Benar gak seperti itu? Dengan krisis itu susah. Dengan krisis itu langka. Ya itulah terus informasi itu yang ditanam kepada diri kita. Sehingga membuat diri kita lemah. Membuat kita tidak berdaya. Padahal kita luar biasa. Kuntum khairu ummatin. Engkau adalah umat terbaik. Allah yang mengatakan. Allah yang mengidentitaskan kepada diri kita. Nah diri kitanya aja. Mau pilih yang mana gitu loh. Jelas sampai di sini? Clear? Bahwa teori kelangkaan itu sama sekali tidak benar. Tidak sesuai dengan apa kita yakini. Betul-betul. Allah berikan keberlimpahan loh. Gak ada loh yang tidak dikasih rezeki sama Allah. Apa sih? Semua makhluk ciptaannya pasti ada rezekinya. Ada rezekinya. Nah tergantung kita nih. Mau dari mana ilmu yang kita serap. Makanya hati-hati. Kita belajar. Karena segala sesuatu berawal dari informasi. Kalau informasinya keliru. Bisa dipastikan hasilnya keliru. Kita semua udah belajar mungkin sebagian itu. Ya, jelas? Clear? Nah apalagi saat ini ya. Dengan krisis 98. Kan seolah apa? Menjadi keyakinan ke dalam diri kita. Oh iya dengan krisis itu menyebabkan sesuatu langka. Cari apa-apa langka, sulit nama itu. Betul-betul. Padahal bagi kita yang meyakini tadi itu. Gak mungkin Allah menciptakan kita tidak ada rezekinya. Betul-betul. Itu harus yakin itu poin itu. Jadi arti kata apa? Di setiap kesempatan sesulit apapun. Itu pasti ada opportunity gitu loh. Betul-betul. Jadi jangan sampai gitu, oh udahlah krisis kita diam aja, udah di rumah aja mengurung diri. Apa yang terjadi berbulan-bulan kalau krisis seperti itu? Nah itu. Pada fitrahnya manusia kita harus tetap tumbuh, betul kan? Harus tetap makan, kita harus tetap beraktivitas. Itu fitrahnya manusia. Ya. Maka dari itu bagi kita. Yang meyakini bahwa kita adalah umat terbaik, bahwa Allah memberikan keberkahan, keberlimpahan. Kita nggak ada tuh yang namanya kelangkaan. Selalu ada peluang, selalu ada kesempatan sesulit apapun. Kembali kepada diri kita. Banyak apa banyak pada saat krisis, justru dia malah berkembang bisnisnya. Banyak apa banyak? Banyak. Makanya on crisis, munculkan nggak? Slide pertama. Ya. Lie down opportunity gitu loh. Terbentang luas banyak sekali sebetulnya peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan.
Sama halnya, ya krisis itu ada sebagai ujian, betul-betul. Pada saat Bapak Ibu dulu sekolah, ada ujian nggak? Menghadapi ujian kan? Apakah tengah semester maupun akhir semester. Bagi dia, si peserta didik, si murid, yang dia betul-betul mempersiapkan dia belajar, ya kan? Dia sungguh-sungguh, sehingga ujian apapun ada tuh yang ranking 1, ada juga rankingnya terakhir, ada nggak? Ada. Jadi kembali lagi gitu. Dalam menghadapi krisis ini, ya, sebetulnya ada peluang. Banyak kesempatan. Betul-betul? Iya Pak ya? Pada saat krisis kapanpun itu selalu ada peluang. Banyak yang sukses dengan bisnisnya. Jelas sampai di sini? Angkat tangan kanannya, pijit-pijit bahu sebelah kanannya. Saudaraku, bangun-bangun. Jangan tidur. Kita akan belajar selama 4 hari. Ini baru hari pertama saudaraku. Semangat, semangat. Semangat ya. Aduh ini memang AC-nya bikin nyaman ya Pak ya. Bu ya. Jadi bikin aduh gitu. Liar-liar, nggak apa-apa ya. Jadi on crisis lie down. Di setiap krisis itu menghasilkan selalu ada kesempatan, selalu ada peluang. Setuju apa setuju? Iya Pak iya. Namun ingat, kata krisis, ya, ini yang justru salah satu kuncinya Bapak sekalian. Bahwa krisis itu, ya, artinya apa? Yang tertanam di dalam diri kita, bahwa krisis itu menghasilkan yang namanya betul. Iya kan? Ketakutan. Atau seolah-olah krisis itu adalah ancaman. Jelas sampai di sini? Ada nggak yang mempunyai pemahaman bahwa krisis itu menakutkan? Ya Pak ya? Krisis itu sebuah ancaman gitu loh. Sehingga dengan krisis kita akan sulit apapun. Betul, itu ada seperti itu, dampak itu ada. Namun bagi kita yang betul-betul ya, yang sudah bisa memahaminya gitu ya. Bahwa yakin di dalam kesempatan, di dalam sebuah krisis itu selalu ada kesempatan, selalu ada peluang. Segelap apapun pasti ada titik terang. Namun kembali lagi, diri kita sudah belum mempersiapkannya. Mampu nggak membaca peluang itu? Ya. Jadi setiap krisis itu pasti ini melahirkan ketakutan, ya, membuat sebuah ancaman. Ya. Ini yang prinsip krisis itu pasti di sini kan. Nanti kita bisa buktikan. Ya. Krisis apa coba? 98 moneter. Di sana banyak nggak yang sukses? Banyak sebetulnya. Bisnis apa yang sukses pada tahun 98? Oke. Yang punya dolar? Iya kan, dolar dari 5.000 jadi berapa? 14 sampai jadi 17 bahkan. Ya ada kesempatan. Bisnis apa gitu loh. Tinggal kita mampu nggak melihat peluangnya. Ya. Kemudian apa lagi? Krisis 98, peluangnya. Oke, itu TKW, menghasilkan devisa. Ya kan? Banyak sekali. Kemudian, oke, krisis ekonomi 98. Kemudian krisis apa lagi? COVID, boleh. Nah, menghasilkan banyak peluang nggak? Banyak apa banyak banget? Banyak banget gitu loh. Tapi banyak juga nggak yang bahkan hancur? Di sini ada? Oh, nggak ada bedanya. Ya. Coba krisis kemarin COVID, bisnis apa? Kesehatan. Melejit apa melejit? Masker, apalagi Bu? Hand sanitizer, apalagi?
Ya, gali kubur tuh sampai gali kubur sekali ya, sekalipun betul. Bet, apa tuh Bu? Nah betul kan, untuk stand cuci ya kan, cuci tangan, semuanya ada. Itu salah satunya saya pada saat COVID itu yaitu saya apa? Cuci tangan ya kan. Kemudian apa lagi? Kalau ibu-ibu yang bisnis daster laku nggak Bu? Bener kan? Daster laku kan? Nggak kemana-mana di dalam rumah berbulan-bulan. Bunga, apa lagi? Peti mati, apa lagi? Ya, itu yang melihat peluang. Jadi selalu terbentang yang namanya peluang itu ada. Tergantung kita jeli nggak melihatnya, gitu loh. Ini banyak pengusaha nggak jeli karena terbebani utang. Jangan terlalu vulgar dong Pak Arif. Kan begitu kan? Saya alhamdulillah ya sejak karena saya memutuskan waktu itu Allah mudahkan ya 2019 saya ikut SMA TR di Jogja, kemudian juga 2019 saya ikut lagi di Depok, hutang saya sebesar 20 M, selesai itu 2021. Ya. Pada masa Covid itu apa bisnisnya itu? Ya alhamdulillah, bisnis masker Google itu kan, itu luar biasa, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Ya bahkan tadi, bisnis apa lagi? Ayo masa Covid apa lagi Bu? Rumah sakit ibu dan anak, ya kan? Banyak yang hamil, betul. Itu opportunity, klinik-klinik, betul kan? Kemudian apa lagi? Transportasi, apa lagi? Empon-empon, betul? Jamu kan laku apa laku banget? Laku banget gitu loh. Minum jahe, serai kan? Betul-betul. Itu peluang banyak sekali dan bahkan sampai sekarang. Itu kalau namanya bisnis kesehatan, itu orang sehat pun ingin tetap sehat, apalagi orang sakit. Vitamin itu kan. Jadi selalu sebetulnya krisis apa lagi ayo coba. Semua krisis, semua ancaman itu selalu ada peluang banyak sekali bahkan. Masakan olahan barang jadi, frozen food. Ya kan sekarang kan di mana-mana kan frozen food. Kebayang nih. Ya, saya nggak tahu nih bisnis Bapak apa misalnya. Silakan nanti didiskusikan nanti ya, kalau ada waktu kita akan diskusikan. Jadi sesulit apapun pasti ada peluang. Namun kembali kepada diri kita gitu. Kapasitas kita diri kita itu ada di mana? Ya. Saya yakin Bapak Ibu punya intuisi, punya feeling yang kuat deh dalam bisnis. Ya. Saya payayan kerupuknya saya luar biasa dulu. Ya kan? Dan itu bagaimana nih kita memahami di dalam marketing ini nanti siang Bapak Ibu akan mempelajari luar biasa ya. Ilmu yang nanti nggak boleh tidur. Ya. Ini luar biasa ini betul untuk melejitkan penjualan Bapak Ibu sekalian. Siapa di antara Bapak Ibu yang siap bisnisnya kembali melejit? Siap ya? Meroket. Siap? Nah, nanti ini selama 3 hari 4 hari luar biasa ada ilmunya. Silakan Bapak Ibu sekalian karena saya sudah merasakannya gitu. Nah apalagi nanti disampaikan oleh ahlinya yang luar biasa. Dia master di marketing and selling. Makanya dari itu saya pesan selama 4 hari ini pokoknya harus betul-betul manfaatkan. Ya, insya Allah ya keberkahan akan Bapak Ibu dapatkan. Ya, penjualannya akan melejit. Ya, bisa jadi kita nggak punya tools, nggak punya alat kan. Bagaimana memanggil orang, bagaimana memanggil customer kita yang tidur, kita bagaimana ya coba. Ya kan nggak bisa kan, masa mau dipanggil gitu, enggak. Ya, bagaimana bisnis kita itu betul-betul menarik bagi dia gitu loh. Nah kita akan belajar selama 4 hari. Ya, dan yang menyampaikannya pun sama, insya Allah dia udah melakukannya udah luar biasa. Siap untuk terus belajar lah? Siapa yang meyakini di dalam krisis itu ada opportunity, ada kesempatan, ada peluang? Yakin? Nah itu bahwa Allah itu memberikan keberkahan. Gak pernah yang namanya langka, kekurangan itu gak ada Allah gitu loh. Krisis kan kurang, kata siapa? Ya. Namun mindset kita yang dirubah gitu. Sehingga kita udah nasib, udah deh kalau udah berbicara seperti itu. Itu orang paling berbahaya begitu. Ya kan sudah gak bisa mikir kan? Itu. Nah,
Kebanyakan orang berpikir bahwa Albert Einstein itu adalah seorang ahli fisikawan, betul-betul. Padahal dia juga adalah, bukan hanya ahli fisikawan, dia dengan quote-nya itu luar biasa, muncul kan Kang? Nah ini, kita baca. 1, 2, 3, go! Stop. Udahlah Pak Arif, jangan ngomong bahasa Inggris saya udah pusing ini gitu kan. Ya, in the midst of the every crisis lies great opportunity. Jadi sama, Albert Einstein mengatakan bahwa di setiap ada yang namanya krisis, ya, setiap krisis di tengah-tengah midst of every crisis lies great opportunity. Selalu terbentang yang namanya kesempatan, peluang gitu. Tadi kita udah buktikan, betul-betul. Mau krisis apa? Sekarang geopolitik perang. Banyak nggak yang dapat peluang? Perang misal Ukraina sama Rusia, banyak yang dapat peluang. Apa contohnya? Harga minyak, apalagi gandum, senjata. Dengan krisis itu saat ini perang itu orang ketakutannya apa? Ancamannya apa? Bisnisnya macet, uangnya hilang. Betul-betul? Ya Pak ya? Setiap krisis pun itu akan melahirkan itu. Takut uangnya hilang sehingga orang lebih keep money. Tidak mengembangkan bisnisnya. Karena tidak tahu peluangnya gitu loh. Padahal kita paham setiap krisis itu pasti ada peluang. Enggak ada tuh Allah itu mengurangi. Enggak ada. Seberapapun banyaknya manusia pasti ada rezekinya kok itu. Tinggal kita mau enggak mencari peluang itu. Betul-betul. Kita mau enggak belajar gitu loh. Allah sudah kasih modal luar biasa pada kita semuanya. Ya pada saat krisis orang itu pasti ketakutan kehilangan uangnya, kehilangan bisnisnya. Ya kan dengan krisis Rusia, Ukraina. Kemudian sekarang apa? Israel. Ya kan di Palestina itu kan banyak yang menyebabkan apa? Geopolitik ini kan berdampak kemana-mana. Namun ada peluang gitu. Contoh apa dalam peperangan ini dengan perang ini apa? Orang kekhawatiran kan. Sehingga dia lebih banyak investasi di apa? Emas. Karena dengan uang nggak bisa dibawa kemana-mana. Betul-betul. Tapi dengan emas, dengan mudah kita. Nah sehingga saat ini itu ya emas yang diburu. Bisnis emas tuh kalau mau. Emas batangan ya, bukan emas perhiasan, logam mulia. Gitu. Clear sampai di sini? Ya, kemudian apa lagi tadi? Krisis Covid, krisis ekonomi, perang sekalipun selalu ada peluang gitu loh. Yang jadi masalah adalah bagi banyak pengusaha di sana, pertama dia takut, ketakutan memang dari krisis itu sendiri yang disampaikan berulang-ulang bahwa krisis itu menyebabkan kekhawatiran, kecemasan, ancaman kan begitu kan? Itu yang ditakutkan kan? Nih saat ini Singapura Covid lagi, itu kan terus digembor-gembor, dihembus-hembuskan. Sehingga menyebabkan ketakutan orang. Memang prinsipnya krisis itu ini memunculkan ini, membuat orang takut. Sehingga banyak pengusaha takut oleh krisis itunya sendiri. Yang kedua, takut ditagih cicilan. Benar apa benar? Iya kan? Ditagih utang. Maka dari itu yuk kita benerin bisnisnya. Nanti dari bisnis kita setelah kita lejitkan, kita roketkan, kemudian melipat gandakan penjualan sehingga apa? Mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kita yuk selesaikan masalah utang itu. Selain tadi menjual aset dan juga dari bisnis. Saya yakin Bapak sekalian bisnisnya masih eksis kan? Masih berjalan. Nah itu ada keberkahan dari Allah. Banyak saudara kita bisnisnya udah nggak jalan. Udah nggak jelas bentuknya, asetnya juga udah nggak cukup, utangnya masih bengkak karena terus bertambah bunganya. Karena tidak tahu ilmunya. Bersyukur bagi Bapak sekalian yang masih bisnisnya berjalan gitu. Clear sampai di sini? Nah ini ada juga ya, bukan hanya saya sampaikan tadi, ketakutan ini ternyata dimunculkan bukan hanya oleh orang biasa aja, munculkan Kang. Ini siapa ini? Nah baca coba. Oh kan, ini kan ketakutan kan. Ini bagaimana bisnis saya kalau negara saja ambruk. Ya.
Ini bukannya menimbulkan optimis, tapi orang ketakutan gitu loh. Padahal seorang pemimpin itu hati-hati. Kalau seorang Sri Mulyani aja sangat khawatir, ini bagaimana rakyatnya nanti? Bisa jadi pemimpinnya juga presidennya sama gitu. Coba munculkan nggak slide berikutnya. Oh, kita baca 1, 2, 3, go. Nah ini terus disampaikan berulang-ulang. Kan menjadi kekhawatiran bagi pengusaha, bagi rakyatnya. Padahal harusnya seorang pemimpin itu harus mempunyai strong karakter tadi. Betul-betul. Harus selalu optimis. Yuk pasti ada jalan, pasti ada kesempatan. Gak mungkin gitu loh. Siapa di antara Bapak yang yakin di setiap krisis itu ada kesempatan? Ada peluang. Yakin ya? Harus yakin itu, nggak mungkin gitu, nggak selalu sulit selamanya, enggak gitu, nggak ada yang abadi, pasti ada keberkahan, ada kebaikan gitu. Ya, jadi krisis global saat ini itu Ukraina itu memang sangat berpengaruh kan, ternyata peluangnya apa orang bisnis senjata, ya banyak sekali yang mempengaruhi, memang bisanya orang jadi bisnis transportasi, betul kan? Pengiriman kapal bang, namun apa dampaknya? Betul bisa jadi tadi mahal. Saat ini ya kita sama-sama kita ketahui dolar sekarang berapa. Nah ya kan itu menjadi kekhawatiran, tapi justru ada bisnis loh yang dengan kondisi saat ini itu malah menguntungkan. Nah, kita jeli nggak gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus belajar ya bagaimana sebetulnya kita dengan informasi krisis ini sebetulnya ini tidak menjadi hambatan seharusnya. Karena faktanya setiap krisis dari periode ke periode tertentu itu selalu ada peluang, selalu ada kesempatan. Jelas sampai di sini? Yakin ada kesempatan? Ada peluang, yakin? Nah kita ambil yuk peluang kesempatan itu. Munculkan nggak? Slide berikutnya. Nah, problem, it means opportunity. Nah kita dari tadi kan seperti itu kan. Problem itu sama dengan peluang gitu loh. Bagi Syariah Award sendiri ya, begitu ada krisis orang banyak utang. Betul-betul. Iya Pak ya? Sehingga mengajarkan pembelajaran PBTR itu bagaimana? Peluang apa peluang? Peluang diciptakan gitu. Ya, pada saat krisis banyak nggak bisnis yang menjadi freelancer? Ya, banyak. Bekerjanya kan kita nggak usah harus rekrut karyawan, kita udah cari marketing freelance aja. Ini banyak sebetulnya peluang. Ya, jadi problem yang kita, ini bagaimana ya untuk meningkatkan bisnis kita, bagaimana melihat peluang kita sebetulnya banyak sekali dihadirkan. Ya, namun kita tidak jeli melihatnya gitu, bingung kan? Ini bagaimana ya bisnis saya kok begini-gini aja. Nah jadi bahwa problem it's mean opportunity. Problem itu selalu menghasilkan peluang. Itu harus ditanamkan di dalam diri kita mindsetnya loh. Ya, jangan berarti namanya problem itu sebuah ancaman. Justru menjadi peluang. Jelas sampai sini ya? Yakin? Selalu ada peluang? Yakin apa yakin? Harus yakin dalam diri kita. Nah, bahwa kontribusi terhadap keuntungan gitu. Peluang itu pasti kalau kita bisa memanfaatkan ya, kita bisa melihat, kita bisa ngolah peluang tersebut ya, opportunities insya Allah itu akan menghasilkan, sehingga tadi itu bisnis kesehatan pada saat Covid, wah dia betul luar biasa ya kan. Dulu coba sekali colok berapa itu? Padahal belum tahu namanya Covid itu gimana kan, bener apa enggak. Nah, maka dari itu yuk di dalam bisnis Bapak sekalian kita lihat peluang apa sih? Di makanan seperti apa sih? Oh iya ternyata bisnis makanan pokok pada saat krisis ini itu sangat menguntungkan karena orang tidak mungkin berhenti makan. Kemudian kita bisnis makanan jadi olahan ibu-ibu. Apa nih kan saat ini banyak. Bahkan bisnis apa sih? Makanan sehat ya Bu ya. Sekarang luar biasa menjamur. Dan itu sangat luar biasa pertumbuhannya.
Oke, next berikutnya. Nah, menghadapi krisis ini kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus strong living culture. Nah, ini yang saat ini kita sangat prihatin ya Pak Bu ya. Dengan kita itu culture nationnya itu di anak kita itu nggak ada, betul-betul. Ya Pak ya. Coba dengan adanya TikTok bagaimana? Banyak ibu-ibu maaf Bu berhijab tapi di depan ya Allah. Nah itu kan, betul Pak? Itu yang terjadi gitu. Krisis ini memang luar biasa, namun ya kita bagaimana diri kita mampu menghadapi itu. Semuanya krisis itu selalu terjadi sebetulnya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian itu bisa melaluinya. Buktinya sampai saat ini masih bisa melalui walaupun dengan hantaman utang, berbagai macam problem itu, tapi saat ini masih eksis dan alhamdulillah diberikan kesadaran kita untuk terus belajar. Betul-betul. Kita bertemu di dalam sebuah circle, di dalam sebuah kelompok gitu. Sehingga kita saling menginspirasi. Tadi Pak Deddy udah pusing, nggak tahu Pak Wahyu utangnya lebih gede. Ada yang lebih gede lagi kok ratusan miliar selesai juga. Oleh itu yuk kita berada di dalam sebuah circle yang tentunya saling menginspirasi, saling menguatkan di sini. Penting gitu, kita harus berjamaah. Di dalam Islam itu kenapa berjamaah di situ? Kita nggak bisa sendiri ngadapin institusi yang begitu besar Bang. Kalau kita ngadapin sendiri. Kalau kita tidak diberikan ilmu, diberikan saling inspirasi satu sama lain. Maka dari itu yang sudah ikut TBE, jangan sendiri. Temuin sahabatnya yang sudah sukses. Minta bagaimana, ya minimal doa. Betul-betul. Kemudian apa kisahnya, apa kisah suksesnya. Sehingga kita bisa lakukan, karena belajar yang paling mudah adalah mendengar dan melihat dari orang yang sudah melakukan. Kalau Bapak Ibu suruh baca buku, waduh, udah ngantuk duluan lah. Makanya temuin yang sudah ikut TBE, ikut PBTR, silahkan temuin. Silaturahim, saya yakin ada keberkahan. Nggak boleh sendiri, nggak boleh kita merasa udah cukup gitu loh. Nah kita harus memiliki strong living culture. Ya kita bagaimana saat ini, oh iya masa lalu kita harus dibenerin nih, gitu. Nggak bisa kita santai, kita nggak bisa kita itu hanya bekerja, nggak memperbaiki ibadah kita, nggak memperkuat keluarga kita, nggak bisa. Kita harus mempunyai identitas baru. Ya. Kita itu bukan pecundang, kita itu mempunyai victority, mentality. Ya victor mentality itu penting apa penting banget Pak? Ya. Untuk menghadapi situasi bisnis yang begitu cepat perubahannya. Ya. Mentalitas pemenang itu harus ada di dalam diri kita. Gitu loh. Jelas ya? Nah, strong living culture itu seperti apa? Misalnya kita saat ini sudah tahu nih, next ada slide berikutnya. Clean health, environment safety. Nah kita harus bagaimana tadi? Ya, agar kita sehat, agar kita kuat. Di rumah bagaimana bersih, ditata kembali, dibenerin, dirapihin. Sehingga bisnis kita itu menjadi apa? Menjadi daya tarik gitu untuk customernya. Untuk pelanggan Bapak sekalian kan. Saat ini udah menjadi tertarik nggak? Begitu lihat ke tempat bisnis, kok jorok gitu. Kok nggak tertata rapi. Nah itu kan tidak menunjukkan bahwa kita itu pengusaha yang betul-betul punya strong karakter dalam bisnisnya. Sehingga apa? Kehidupannya atau menggambarkan gitu dalam bisnis itu sendiri. Jelas sampai di sini ya? Clear? Paham? Siap untuk mengeksekusinya? Siap ya? Siapa di antara Bapak yang siap untuk melejitkan bisnisnya? Siap untuk memperbesar marginnya? Siap ya? Harus, nanti margin bisa buat bayar utang. Yang masih punya utang, coba angkat tangan. Angkat tangan. Masih, insya Allah selesai. Ya, semuanya selesai Bu, yakin. Next slide berikutnya. Nah kita juga pada saat krisis, itu kita aware terhadap bisnis proses kita. Kita harus tahu, Ibu bisnis apa, Bapak bisnis apa. Kita harus tahu bisnis proses yang efektif, itu apa seperti apa sih. Misalnya Mas Wahyu, bisnis apa? Pupuk pertanian nih. Kan distribusi atau produksi? Nah distribusi. Fokus di distribusi seperti apa sih bisnis prosesnya saat ini? Ya kan, beli dari produsen sehingga mendistribusikan. Bagaimana biar bersaing, kan saat ini bisnis pupuk banyak ya. Apalagi yang udah masuk e-katalog. Banyak sekali.
Ya, bagaimana kita mampu bersaing, bisnis prosesnya agar efektif, agar kita mampu bersaing dan sehingga menghasilkan untung itu bagaimana? Ya banyak sekali kok MMC bermain di pupuk. Mas Wahyu dari mana sih? Lupa. Lamongan. Di MMC banyak ya. Pak siapa aja yang kenal? Pak Mul? Kenal ya. Mas Arianda? Nah ini Faisaikul Hadi. Tuh. Sudah kenal Mas Wahyu? Oh belum, berkunjunglah. Ya ke Pak Mul aja, ke Gemolong. Itu beliau punya 9 pabrik. Dia ekspor sampai ke Afrika. Kan sudah baca kan? Sudah ketemu ya sama orangnya Pak Mul? Oh belum juga. Ya, insya Allah pokoknya temuin deh, silaturahmi pasti diterima kok. Ya. Nah kita harus memahami bisnis proses kita itu yang efektif itu bagaimana, yang efisien bagaimana. Gitu. Kita benahin dengan krisis ini. Pada saat kita justru ada krisis, ya di situ justru kita, oh iya, ternyata dengan krisisnya kita harus mau tidak mau harus melakukan efisiensi, kan begitu kan? Dengan orang-orang yang tadinya tidak produktif, ya udah kita ganti. Jadi sama hanya Bapak Ibu dengan krisis itu saya salah satunya mendapatkan keuntungan, menjadikan peluang. Oh iya kata Bu Sri Mulyani, kata Pak Jokowi bahwa saat ini dengan krisis sehingga saya negosiasi dengan bank mudah. Oh ya udah deh Pak Arif, maunya seperti apa? Kan begitu. Saya mau bayar pokoknya saja. Tadi dibayar ya? Iya saya bayar, nggak mungkin gitu kan. Saya tahu kok konsekuensinya sehingga alhamdulillah kan. Karena dia oh iya pemerintah memahami bahwa ini sedang krisis, ya udah alhamdulillah dikasih kita peluang untuk menyelesaikan utang itu dengan cepat. Ini banyak sekali peluang yang kita bisa lakukan. Dan salah satunya itu kita benahin bisnis prosesnya agar efektif, efisien, produktif itu bagaimana dan inovatif kita benerin gitu. Di dalam setiap krisis itu selalu ada peluang baik itu di luar maupun di internal kita gitu. Ya. Jelas sampai di sini ya? Clear? Siap untuk membenahi bisnis prosesnya? Siap untuk meningkatkan produktivitasnya? Siap melipat gandakan keuntungannya? Alhamdulillah. Next berikutnya. Masih ada slide-nya? Nah, find your best ITM. Ini kita belajar betul master in marketing and selling. Ini berhubungan dengan best ITM. Ya, besok, nanti siang kita akan belajar bagaimana kita mendapatkan pelanggan terbaik, ya. ITM itu apa? ITM ideal target market. Ada yang tahu ITM itu ideal target market kita artinya? Betul, singkatannya itu. Tapi artinya apa? Seseorang, ya, atau sekelompok orang yang memerlukan produk atau jasa yang kita tawarkan, ya, dan siap membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang kita tentukan tentunya. Jadi apa? Tadi ITM, sekelompok orang, barang, betul. Ya, syarat dan ketentuan. Kita yang menentukan syarat ketentuannya gitu loh. Jadi jangan hanya bisa jualan tapi ternyata dia nggak mau bayar ya, itu buat apa gitu loh. Dia harus siap. Ketentuan yang kita, oh ini bayarnya harus 2 minggu ya. Kalau siap, ayo kita terjadi transaksi. Kalau enggak, bikin pusing kan Bu? Iya kan Pak? Gitu loh. Jadi kita itu harus betul-betul clear. Ya, find, menemukan siapa customer terbaik kita. Nah tentunya nanti kita akan belajar di sini. Bagaimana mengindranya, apa sih ciri-cirinya, bagaimana sih identifikasinya gitu loh. Kita mampu mengidentifikasi bahwa itu pelanggan terbaik buat saya. Jadi tidak semua orang bisa dijualin, betul-betul. Ada nggak di sini yang kena corporate trap? Yang duitnya macet di customer deh atau bahasanya. Jangan malu-malu Mas. Iya kan? Betul? Banyak seperti itu. Kita udah keluar barang, udah wah nagih capek segala, dia malah kabur bahkan dia nggak healing itu katanya kan. Nah berarti apa? Kita tidak clear, kita tidak tepat menemukan pelanggan. Ya, jadi pelanggan yang terbaik itu seperti apa sih kita?
Nah nanti kita yang menentukan, silakan Bapak menentukan syaratnya. Saya mau nih, produk saya sudah kasih harga murah, barang kualitasnya terbaik, pengirimannya juga paling cepat. Namun saya minta gitu loh. Ya, saya udah kasih margin nih 20%. Ayo bayarnya saya mau 2 minggu, bahkan kalau bisa 2 hari. Kalau dia benar-benar pebisnis dan dia tertarik dengan produk dan dia punya modal pasti beli. Betul-betul. Nah itu kita cari yang begitu gitu. Dan pasti itu ada. Orang mobil Toyota jual Avanza ada pembelinya nggak? Lamborghini yang miliaran ada pembelinya? Ada gitu loh. Jadi semua itu ada pembelinya. Bahkan Bugatti yang 70 miliar pun ada pembelinya. Tapi kita siapa? Tahu yang mau kita jualin. Makanya kita harus jadi seorang master di dalam marketing selling. Tidak semua orang bisa dijualin gitu loh barang Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar selama berapa hari? 4 hari. Bagaimana caranya kita menemukan best ITM. Sehingga Bapak Ibu sekalian jualan itu betul-betul menguntungkan. Bukan hanya jual nggak dibayar. Itu bukan bisnis namanya. Diutangin. Buat apa diutangin gitu. Kalau kita punya value, produk kita punya nilai. Pasti orang akan beli. Berapapun harganya. Harga itu nggak pernah salah. Ya kan? Clear sampai di sini? Nah contohnya, masih ada slide-nya? Oke, nah ini contohnya ya kan, hunian para penghuni. Nanti insya Allah Bapak akan mampu membuat ya, ini salah satu tools untuk seorang marketing. Ya kan, hunian para penghuni surga. Kira-kira menarik nggak? Nah Bapak Ibu nanti akan bikin tuh. Ya, ini mempunyai calling power sehingga orang itu akan mencari gitu loh. Menarik apa menarik hunian para penghuni surga? Belum dilihat ke bawahnya, begitu lihat itu menarik nggak? Headline-nya. Nanti Bapak Ibu akan bikin headline. Sehingga bagaimana itu menjadi attention, interest Bapak Ibu sekalian terhadap nanti borak Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar. Siap untuk belajar ya? Jadi bikin flyer, bikin iklan itu nggak asal sembarangan gitu loh. Kebanyakan Bapak Ibu sekalian kalau ke mall, begitu dikasih brosur diapain? Nih Bu, misalnya dikasih brosur sama sales. Di mall atau pinggir jalan, mau apartemen, mau apapun diapain? Ini kan, disakuin kan. Coba udah nyetak, kemudian udah nyuruh orang, udah bayar orang. Nggak taunya sama pelanggannya disakuin, dikusak-kusak. Tapi kalau ini, hunian para penghuni surga. Ini apa kan dibaca? Apalagi nanti yang berkaitan dengan kesehatan. Ya kan? Ingin usia panjang, atau ingin jantung Anda sehat, nggak tahu jualan rumah di bawahnya. Jadi harus jelas tuh ada caranya untuk orang menarik kan begitu kan? Atau kalau bapak-bapak ingin perkasa, coba kira-kira disimpan nggak tuh brosurnya? Hah? Kira-kira disimpan nggak? Nah itu kita akan belajar bagaimana kita menarik orang gitu. Clear di sini? Iya orang kan dikasih brosur, dikusak-kusak, disimpan kan, nyari tempat sama. Nah, kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan penjualannya, ya, marketingnya, kemudian salesnya. Insya Allah kita akan belajar selama berapa hari? 4 hari. Siapa di antara Bapak yang merasa bersyukur? Yang siap untuk terus belajar? Yang siap melejitkan bisnisnya? Siap ya? Saya minta untuk berdiri. Kita mau terus belajar apa mau ngopi dulu ini? Agar lebih semangat apa semangat? Semangat ya. Siap? Kaki kiri di depan. Ayo, kaki kirinya di depan. Kaki kanan belakang. Tangan kiri depan, tangan kanan belakang. Saya akan berhitung 1 sampai 10. Bapak Ibu sekalian, buang energi negatifnya ke atas ya. Siap buang energi negatif ke atas, siap? Jangan ke teman kiri kanannya lupa. Pak Mahmud jangan ya, ke atas ya. Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.